Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Ardania, NIM C1N022016, Prodi Ilmu Kelautan. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang nilai ketuhanan yang terdapat dalam sila pertama sebagai dasar pengembangan ilmu, di mana bunyi dari sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum masuk ke materi, saya akan membahas terlebih dahulu simbol dari Pancasila sila pertama, yaitu bintang, di mana bintang diibaratkan sebagai sumber cahaya yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber cahaya yang menerangi negara Indonesia. Sila pertama juga memiliki hubungan dengan keyakinan, yaitu meyakini bahwa Tuhan itu ada dan memiliki sifat yang sempurna. Yang kedua, toleransi, saling menghormati sesama umat beragama demi menjaga keutuhan persatuan Indonesia. Yang ketiga, ketakwaan, artinya memiliki ketaatan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang keempat, spiritual. Spiritual artinya jiwa yang harus tertanam dan tumbuh di dalam jiwa, sehingga melahirkan keyakinan yang kuat. Selanjutnya, bagaimana nilai ketuhanan yang terdapat dalam sila pertama bisa dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan memiliki beberapa pengertian, yaitu pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bahwa nilai-nilai Pancasila mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang ketiga, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Nilai ketuhanan yang terdapat dalam sila pertama Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu berkaitan tentang upaya penyadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian yang akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Ujian yang dihadapi tersebut berkaitan dengan kodrat manusia sebagai khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi, bukan justru membuat kerusakan di bumi. Pengaplikasian dari sila pertama ini yaitu berkaitan dengan kode etik ilmiah dan keinsinyuran, seperti yang pertama, menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis, dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi, dan kemanfaatan profesional. Selanjutnya, bagaimana idealnya mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Pada umumnya, para pakar sepakat bahwa ciri utama yang melatar belakangi sistem atau model manapun dari suatu perkembangan iptek dan masyarakat modern adalah derajat rasionalitas yang tinggi, dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan dalam masyarakat demikian terselenggara berdasarkan nilai-nilai dan dalam pola-pola yang objektif dan efektif, ketimbang yang sifatnya primordial, seremonial, atau tradisional. Derajat rasionalitas yang tinggi itu digerakkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan iptek di Indonesia, sejak dini masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad yang kukuh, serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian dan khas Indonesia. Iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa rohani manusia meliputi akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia yang berhubungan dengan intelektualitas, rasa merupakan hubungan dalam bidang estetis, dan kehendak berhubungan dengan bidang moral etika. Atas dasar kreativitas akalnya itulah, maka manusia mengembangkan iptek untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam masalah ini, Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia, dan sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila-sila yang tercantum dalam Pancasila. Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek. Pada sila pertama, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan sesuatu berdasarkan pertimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan dan dibuktikan atau diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia di sekitarnya atau tidak. Contoh perkembangan iptek dari sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang dikenal dengan teknologi cloning yang dalam perkembangannya pun masih menuai kontroversi. Selanjutnya, sila kedua memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah bersifat beradab. Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecengkongkakan, dan keserakahan manusia, namun harus diabadikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Kemudian sila ketiga, mengimplementasikan universal dan internasionalisme kemanusiaan dari sila-sila lain. Pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluruhan bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat, mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya, setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya, terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya. Dan yang terakhir, sila kelima. Contoh dari sila kelima ini adalah ditemukannya varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil buah karya anak bangsa. Diharapkan dalam perkembangan swasembada pangan ini nantinya akan mensejahterakan rakyat Indonesia dan memberikan rasa keadilan setelah ditingkatkannya jumlah produksi sehingga pada perjalanannya rakyat dari berbagai golongan dapat menikmati beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.